Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar SPDI, guru di SD Negeri 108 Trip 6 Lubuk Beringin, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Bat 2 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci, dengan nomor induk mahasiswa 2510211363. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri 108 Trip 6 Lubuk Beringin. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar murid-muridku? Baik. Tetap semangat, ayo. Ambil tetap semangat. Ya, tuan, ambil. Tetap semangat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Marilah kita menyanyikan lagu wajib. Silakan berdiri murid-muridku. Sebelum kita belajar, Bapak akan mengecek kehadiran anak siswaku. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bella. Bapak kurang kenal dengan satu Bella itu. Yo, kita cek absensinya. Muhammad Al-Admi. Hadir. Dika Wulandari. Muhammad Rifaldi. Muhammad Rapel. Salsa Bella. Kemana? Kenapa? Oh, ada keluarga yang sakit. Baik, izin ya. Erza. Zahwa. Tika Amanda. Hilmi. Baiklah, kita masuk ke kegiatan inti. Sebelum kita masuk sholat, kegiatan
kegiatan inti kita sholat. Terlebih dahulu pelajaran kita yang telah sudah, yaitu syahadat terbagi ada dua. Ada syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Syahadat tauhid yang mana? Asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat tauhid. Kemudian syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Baik, kita masuk pembelajaran inti. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah tentang rukun dan sah sholat yang akan kita capaikan. Rukun dan sah sholat. Inilah video yang lihat video ya. Tengok video ini juga dan juga di lembaran-lembaran itu telah kerja telah saya buat. Silakan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya santri? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan belajar PAI. Materinya tentang syarat sah sholat dan rukun sholat. Oke, sebelum kita membahas tentang syarat sahnya sholat, saya mau tanya, apa itu pengertian sholat? Sepertinya kemarin kita sudah pernah belajar itu ya, pengertian sholat ya. Oke, kita lihat kembali lagi. Sholat menurut bahasa artinya adalah berdoa. Nah, secara istilah sholat adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah pengertian sholat. Oke. Sebelum kita melakukan sholat, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan. Namanya syarat sahnya sholat. Apa saja syarat sahnya sholat? Ada 5 santri. Yang pertama adalah kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Cara bersucinya, untuk hadas besar, cara bersucinya dengan mandi dan berwudu atau tayamum. Nah, untuk hadas kecil, bersucinya dengan cara berwudu atau tayamum. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Apa itu najis? Contoh najis yaitu cicak yang tiba-tiba mengeluarkan kotoran di sajadah atau di tempat kita sholat, itu namanya najis, harus kita bersihkan dulu. Atau kita ke kamar mandi, buang air kecil, percikannya mengenai pakaian kita, itu termasuk najis. Nah, kita harus berganti pakaian supaya bersih dari najis. Yang selanjutnya, duduk di antara dua sujud dilakukan juga dengan tumakninah. Duduk tasyahud, baca sholawat Perhatikan penjelasan dari video itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, tertib. Apa itu tertib? Dilakukan dengan urut ya. Itu adalah syarat sahnya sholat dan rukun sholat. Oke santri, untuk hari ini kita belajar 2 materi itu dulu ya. Untuk selanjutnya kita bahas warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tersebut apa yang bisa kalian simak atau yang kalian dapatkan?
Dari video tersebut, apa yang kalian bisa dapatkan penjelasan dari video tersebut? Ada yang mau bertanya? Ada? Nanti Bapak yang bertanya. Boleh, silakan. Mau bertanya, silakan. Boleh. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya dari penjelasan video tersebut, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada? Tidak? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Bapak yang bertanya kepada murid. Mana yang mau? Apa Bapak yang bertanya? Apa kalian yang bertanya? Ada? Paham semua tadi? Paham? Paham? Boleh Bapak bertanya. Kalau seseorang itu tidak mampu berdiri, dia harus apa? Tidak mampu dia berdiri untuk sholat, harus duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, berbaring. Jadi kalau tidak ada air, apa yang kita boleh? Boleh kita ambil dengan tayamum. Tayamum gimana caranya? Ayo, tayamum gimana caranya? Kita bertayamum ada dua anggota tayamum, muka dan tangan sampai ke kedua mata siku. Mana caranya bertayamum? Ini misalnya tanah debu, ambil tanah liat. Ambil tanah liat kelak, tahu. Bacaan dan gerakan sholat. Yang pertama, niat. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niat kita. Niat kita sendiri. Kemudian berdiri dengan betul bagi yang mampu berdiri, yang telah berdiri, yang kuat. Yang tidak kuat bagaimana? Boleh dia apa? Duduk. Kemudian boleh dia berbaring. Kemudian boleh dia berkedip-kedip mata. Dia sambil berdiri. Boleh dia berkedip mata. Kalau ada berkedip mata itu lah kawan. Takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah dia takbiratul ihram, kemudian lagi apa lagi? Membaca surat. Disunahkan membaca doa iftitah. Mana dia? Doa iftitah. Siapa yang bisa? Ayo. Apa doa iftitah itu? Kabira walhamdulillah kasih. Subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara sama. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah.
Tahu surah Al-Fatihah? Alhamdulillah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim itu Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ruku. Oh, ruku lah. Oh ya. Ruku. Apa yang dibaca waktu ruku? Subhana rabbiyal azim. Kemudian bangkit dari ruku apa? Sami'allahu liman hamidah. Setelah itu apa lagi? Tidak. Bangkit dari ruku. Kemudian sujud. Sujud apa yang kita baca? Subhana rabbiyal wa bihamdihi. Bangkit dari dua sujud apa? Bacanya Rabbil firli waliwa. Baik, kita akan membuat kelompok masing-masing. Ada 4 kelompok. Silakan putar bangkunya. Boleh. Silakan murid diskusi tentang tes tertulis. Silakan di situ telah Bapak beri pada halaman terakhir. Ada halaman terakhir itu. Lagi. Ayo, silakan. Halaman tes terakhir. Ya, yang sampai 10 itu. Baik, silakan diskusi. Kelompoknya setelah kita bikin, silakan. Siapa yang menjadi ketua kelompok? Yo, siapa yang menjadi ketua kelompoknya? Silakan tulis. Dari pertama sampai 10. Di situ ada 10 soal. Silakan kerjakan. Dari 1 sampai 10. Ya, 1. Jadi satu kelompok ada 1 orang yang menulis. Satu kelompok ada 1 orang yang menulis. Silakan. Ya, yang menulis. Siapa yang menulis? Ya, boleh. Apa? Boleh di lembaran tes juga boleh. Di buku biasa boleh. Silakan, ayo kerjakan. Kerjakan soalnya itu. Boleh, silakan kerjakan soalnya. Waktu kita tersisa kurang lebih 8. Yuk, silakan. Kerjakan. Kerjakan soalnya. Boleh.
3. Semuanya. Boleh, silakan jawab pertanyaan. Isi yang tadi itu. Contek. Rukun sholat. Rukun sholat yang pertama apa? Rukun sholat setelah membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek adalah ruku. Berdiri setelah ruku disebut i'tidal. Rukun sholat berjumlah 13. Allahu Akbar adalah bacaan ketika takbiratul ihram. Sami'allahu liman hamidah adalah bacaan ketika setelah ruku. Assalamualaikum warahmatullahi adalah bacaan ketika tahiyat akhir. Ketika salat pertama kali menengok ke arah kanan. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad dan salat hukumnya sunnah. Rukun salat yang terakhir adalah tertib. Boleh, silakan kepada setiap kelompok yang mau bertanya, silakan bertanya pada teman-temannya tentang masalah rukun dan rukun sholat. Silakan. Yang mau bertanya silakan. Jika hanya bisa jawab. Boleh. Nomor 3 dengarkan. Ada kawannya yang mau bertanya. Nomor 2 mau bertanya, silakan. Apa arti sunnah? Dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Terus, beri hapus. Kemudian kelompok 3 silakan duduk. Setelah niat, kemudian kita membaca surah Al-Fatihah. Setelah kita takbir tadi, membaca surah Al-Fatihah. Mana bacaan surah Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah, apa yang boleh? Boleh kita membaca surah pendek. Misalnya Inna Atayna, Pokoknya ayat yang kita dapat boleh kita baca. Kemudian setelah membaca doa, apa tadi? Ayat pendek tadi. Kemudian baru kita ruku. Ruku yang mana? Kita membungkukkan badan kita. Kemudian tangan kita taruh di lutut. Kenapa? Kita menyembah. Harus apa? Harus sedatar kepala dengan punggung. Kadang-kadang ada kalau cewek, dia laki-laki
Sembahyang dengan nama dengan Allah. Boleh? Tidak boleh. Batal hukumnya. Itu telah menyamai perempuan. Tidak boleh seorang laki-laki cuma macam ini. Kalau dia sholat, Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Hukumnya batal. Kenapa batal? Dia menyamai perempuan. Perempuan itu tentu berat. Allah. Boleh? Tak boleh? Tidak boleh. Seorang perempuan itu dia takbiratul ihramnya pakai apa? Boleh tak? Tidak boleh. Sujud 2 kali. Sujud mana? Sujud di lantai. Kenapa? Kita menyembah sampai kita harus kita tunduk. Kemudian setelah sujud duduk di antara 2 sujud. Duduk. Mesti boleh duduk, tidak. Harus duduknya. Tepuk semangat. Pelajaran yang akan datang itu tentang masalah puasa. Cukup sekian. Boleh? Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Kita doa dulu. Yang dipimpin oleh siapa yang pimpin doa? Ayo Agni, silakan pimpin doanya. Pelajaran yang akan datang, yang pertemuan yang minggu kedua akan kita lakukan yaitu tentang masalah puasa. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita tutup dengan Yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.